guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di podcast aku. Hari ini aku akan mengisi segmen bicara episode kedua. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat pada judul, aku akan sharing pengalaman aku, perjalanan aku di SNMPTN ITB. Mungkin lebih tepatnya, aku akan menyampaikan suatu mindset yang menurut aku ini mindset yang penting di hidup aku dan beberapa kali aku terapkan dan itu alhamdulillah berhasil dan mudah-mudahan siapa tahu ini tuh bisa berhasil juga di kehidupan teman-teman semua. Jadi awalnya aku tuh tahu dan mengenal ITB itu saat kelas 6 SD. Saat itu tuh papaku pernah ngasih tahu aku gitu kalau misalnya ITB itu gini gitu. Pokoknya memberikan argumennya sendiri gitu terkait ITB itu seperti apa. Dulu papa aku tuh pengen banget masuk ITB kayak gitu-gitu. Dan saat itu mungkin papaku juga ngeliat kalau aku udah mulai interest sama sains dan matematik, makanya dikasih tahu itu gitu. Jadi pada saat itu aku mulai tahu tuh di ITB itu ada fakultas yang isinya tuh belajar sains gitu ya, mungkin jurusan sains lah gitu. Nah saat itu tuh aku udah mulai membuat tekad untuk aku tuh pengen masuk ITB gitu. Ya, jadi semua perjalanan akademik aku, semua kehidupan berakademik aku itu goalsnya itu ke ITB. Waktu SMP itu kan masih belum terlalu banyak inilah informasi tentang universitas. Kalau waktu itu sih aku kayak gitu. Tapi mulai kelas berapa sih? 7, 8, 9, kelas 9 itu ada salah satu guru bahasa Inggris aku yang mengedukasi kita murid-muridnya tentang universitas dan SMA dan universitas gitu. Waktu itu beliau bilang kalau misalnya kalian mau masuk universitas itu kalian bisa lewat 2 jalur. Waktu itu dikasih taunya 2 jalur doang. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN. Kalau SNMPTN kalian akan masuk lewat seleksi nilai rapot. Kalau misalnya SBMPTN lewat jalur tulis seperti itu. Dan pada saat itu aku mulai ketika dikasih tahu kayak gitu, aku mulai punya tekad lebih lagi untuk ingin masuk ITB FMIPA pakai jalur SNMPTN gitu. Karena kalau aku tuh termasuk orang yang gimana ya, nggak berani gimana ya, kurang punya mental yang kuat lah untuk menghadapi SBMPTN, karena menurut aku SBMPTN tuh kayaknya berat banget gitu. Nggak tahu ya, cuman kalau lihat dari soal-soal tryoutnya tuh ya susah gitu soal-soalnya. Jadi aku waktu itu ngerasa kayak lebih mending aku belajarnya tuh berjuangnya tuh dicicil gitu. Jadi 3 tahun gimana caranya mempertahankan nilai dan meningkatkan nilai, tapi nggak kerasa gitu loh. Maksudnya karena 3 tahun jadinya nggak begitu kerasa si effortnya gitu. Nah waktu SMA aku masuk jurusan IPA, dan aku sampai SMA itu tetap aja kalau ditanya mau kemana pasti jawabannya mau ke FMIPA ITB gitu. Nah sampai akhirnya pada saat aku kelas 12 SMA itu menjelang pendaftaran SNMPTN. Nah, jadi FYI itu SMA aku jarang banget ada yang masuk ke ITB saat itu ya. Nah, aku sempat tuh konsultasi gitu sama guru BK aku. Aku tanya track record SMA aku di ITB itu gimana. Dan ternyata ibunya bilang kalau dulu tuh ada alumni SMA aku yang ke FMIPA ITB tapi cuma 2 orang katanya. Yang satu tuh lewat SNM, yang satu lewat SBM gitu. Nah dari situ aku kayak, wah aku harus jadi yang satu SNM itu tuh. Aku nggak mau SBM karena aku nggak nyiapin apapun gitu. Aku bener-bener nggak nyiapin apapun tentang SBM gitu. Jadi aku kayak nggak punya pilihan lain gimana caranya tuh
ya udah berjuang berusaha keras di SNMPTN gitu. Nah udah gitu ya udah aku masih optimis aja untuk milih FMIPA. Terus kalau udah mau kalau kelas 12 itu kan kita biasanya kalau di sekolah aku sih di kita di ranking paralel gitu dari masing-masing jurusan. Misalnya anak IPA ada 200 orang, terus kita di ranking dari 1 sampai 200 gitu. Nah, waktu itu aku udah tahu nih aku ada di ranking berapa. Terus tiba-tiba